selamat malam bersama saya Eka Septadini di Berita Terkini. Hari ini, tanggal 24 April 2020, Kabupaten Sumeneb digegerkan dengan adanya 4 warga yang dinyatakan positif corona. Hal ini diketahui ketika peta persebaran COVID diunggah di infocovid19.jatimprov.go.id. Bupati Sumeneb, Abu Yabus Sulkari membenarkan hal tersebut dengan adanya hasil tes swab 10 hari yang lalu yang dilakukan rapid test itu. Dari 5 orang itu positif dan lalu diswab, dikirim ke Surabaya. Dan dari 5 orang itu kita terima hasilnya tadi sore ada 4 orang, pungkas Bupati Sumeneb. Pasien tersebut berasal dari Kecamatan Kota 2 orang dan 2 lainnya berasal dari Kecamatan Saronggi dan Kecamatan Baru. 4 orang tersebut, 3 diantaranya adalah laki-laki dan 1 perempuan. Dengan adanya hal tersebut, warga lingkungan segera menutup akses di daerah tersebut dan tidak lupa menyemprotkan disinfektan. Untuk warga daerah kota sendiri, pada hari Sabtu dan Minggu tidak boleh keluar rumah, dan utamanya ada penjagaan yang cukup ketat dari RT dan RW setempat. Demikian info yang dapat saya sampaikan malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Cuci telapak tangan, cuci punggung tanganmu, kesela-sela jari, tangan kanan dan kiri. Jangan lupa kukunya, lalu bilas, keringkan dengan handuk atau tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Haflatul Arofah dalam acara Ngobrol Pagi. Virus COVID-19 atau lebih kita kenal sebagai virus corona di Indonesia saat ini sudah terkonfirmasi menjadi 8.000 orang lebih yang terinfeksi dan akibatnya ada beberapa saudara kita yang terpaksa juga harus meninggal dunia. Mewabahnya virus ini juga berdampak pada sektor pendidikan, yang mana beberapa sekolah hingga perguruan tinggi harus melaksanakan pembelajaran via daring, dan beberapa acara di kampus-kampus juga harus dibatalkan, termasuk acara wisuda. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Ika, yang mana beliau ini adalah seorang mahasiswi dari IDIA atau Institut Dirasat Islamiyah Al-Amin yang terpaksa harus merasakan dampak daripada COVID-19 ini, yakni wisudanya tertunda. Ya Mbak, bagaimana rasanya wisudanya Mbak ini tertunda? Kan wisuda itu sendiri merupakan hal yang sangat urgen dalam pendidikan dan memang sudah sangat kita tunggu-tunggu dari awal kita masuk semester pertama sampai akhir. Silakan Mbak, bagaimana rasanya? Perasaan saya sih sedih juga. Karena kan kita udah selama berapa bulan ngerjain skripsi terus ditunda karena ada COVID-19 ini, dan itu pun juga penundaannya sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi terus apakah ada kekhawatiran dari Mbak terkait dampak dari virus COVID ini yang menyebabkan tertundanya wisuda? Apakah Mbak takut jika acara wisudanya tidak terlaksana seperti itu? Apakah ada kekhawatiran? yang jelas ada. Lalu apa saja yang dilakukan Mbak saat di rumah aja? Yang saya lakukan yaitu menyalurkan hobi, yaitu seperti menulis Wattpad, cerita di Wattpad gitu. Oke. Lalu apakah ada pesan dari Mbak buat teman-teman mahasiswa yang lain atau buat masyarakat yang bandel nih untuk melaksanakan anjuran pemerintah di rumah saja? Ya, pesannya ya buat semuanya untuk tetap di rumah, tetap ikutin himbauan dari pemerintah. Baik. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya sudah menyempatkan bisa saya wawancara pada acara pagi hari ini. Hidup di tengah pandemi memang sedikit berat karena kita mau tidak mau harus tetap berdiam diri di rumah mengikuti anjuran pemerintah. Namun sebagai masyarakat yang baik, kita harus mengikuti instruksi pemerintah dengan tetap di rumah aja. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang masih setia bersama kami. Sampai jumpa di minggu depan dalam acara yang sama. Tetap jaga jarak, tetap di rumah aja. Saya Haflatul Arofah dan Mbak Ika mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Virus corona menyebar sangat cepat dari orang ke orang melalui bersin,
batuk yang keluar dari orang yang infeksi COVID-19. Gejala virus corona seperti demam, panas, sesak nafas. Otoritas kesehatan menyarankan 5 hal. Pertama, mencuci tangan secara teratur. Kedua, menjaga jarak setidaknya 1 meter atau 3 kaki. Ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, mulut jika tangan Anda kotor. Keempat, menjaga kebersihan pernapasan. Dan kelima, tetap di rumah jika Anda kurang sehat. Jika Anda mengalami demam, batuk, atau sesak nafas, segeralah mencari bantuan medis. Ikuti otoritas kesehatan setempat Anda. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Husnia di Update Madura. Informasi kali ini datang dari Kota Pamekasan, yaitu yang sering dijuluki dengan Kota Pendidikan, juga memiliki kuliner khas yaitu nasi jajan yang terletak di Jalan Segara Gang 1 nomor 14, Geladak Anyar Cuncangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Ya, nasi jajan atau nasi jajan sering dinikmati oleh warga Pamekasan sebagai sarapan. Kuliner ini mirip dengan nasi campur yang sering kita temui di mana-mana. Terdiri dari nasi, daging dimasak bumbu merah, telur kuah petis, dendeng serundeng, acar dan sambal. Itulah lauk pauk yang berada di nasi jajan khas Pamekasan. Dibungkus dengan daun pisang yang menambah aroma dan tidak mengubah rasa walaupun dibawa sebagai bekal perjalanan ke luar kota. Ketika Anda sedang traveling di Madura, jangan lewatkan untuk mencicipi nasi tersebut. Untuk harga nasi jajan sendiri yaitu seharga Rp7.000 hingga Rp15.000. Anda sudah dapat menikmati nasi jajan yang legit dan enak. Sebenarnya, nasi jajan sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Madura, khususnya masyarakat Pamekasan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, citra nasi jajan ini kembali terangkat ke dunia kuliner Madura. Jika Anda ingin mencicipi nasi jajan khas Pamekasan ini, Anda bisa mendapatkannya di 3 lokasi yang berbeda. Pertama, sebelah barat Pasar Gading, kemudian di Jalan Jokotole sebelah timur gereja, dan terakhir di Desa Murtaci, Selatan Pasar Pao. Sepintas, nasi jajan ini mirip dengan nasi kerau khas Gresik yang biasa juga disebut dengan nasi Madura di beberapa tempat. Tapi, nasi jajan identik dengan daun pisang sebagai bungkusnya, meskipun saat ini rata-rata orang sudah banyak menggunakan kertas minyak. Ya, itulah sepintas mengenai khas kuliner Pamekasan yaitu nasi jajan. Informasi mengenai kuliner khas Pamekasan sekaligus menutupi perjumpaan kita pada siang kali ini. Tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Semoga informasi yang kami tayangkan bermanfaat. Saya Hosniah undur diri. Selamat beraktivitas. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini menular dari manusia ke manusia, yakni melalui kontak fisik, memegang sesuatu atau benda yang terlebih dahulu dipegang oleh orang yang terpapar virus ini. Gejala virus ini diantaranya pilek, sakit tenggorokan, batuk, demam, dan sesak nafas. Untuk mencegah terpapar virus ini, mari lakukan 5 hal. Yang pertama, sering cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, menutup mulut saat batuk dengan siku. Yang ketiga, jangan menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Yang keempat, jaga jarak minimal 1 meter. Yang kelima, usahakan di rumah saja. Apabila terpaksa keluar rumah, gunakan masker. Mari sayangi diri sendiri dan orang di sekitar kalian dengan tetap di rumah. Bantu pemerintah dan petugas medis memutus rantai virus corona. Selamat sore pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan saya Husnul Khotimah dalam acara Topik Terkini. Di sini saya tidak sendiri, di samping saya sudah hadir Mbak Rizkia. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai peraturan mencegah COVID-19.
Ya, langsung saja kita bincang dengannya. Selamat sore, Mbak. Sore. Menurut Anda, apa saja peraturan yang ada untuk mencegah COVID-19? Sebenarnya banyak. Yang paling penting itu menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, jaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan massal. Banyak sih sebenarnya. Terima kasih atas informasinya. Jadi selama adanya COVID-19, kita disarankan untuk tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Saya Husnul Khotimah, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kalian yang masih berada di rumah aja, pada ngapain sih dan aktivitas apa aja yang masih kalian lakukan meskipun berada di dalam rumah? Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan meskipun berada di dalam rumah. Itu sangat penting tuh bagi kalian untuk selalu menjaga kesehatan meskipun berada di dalam rumah. Dan bagi aku sendiri, menjaga kesehatan itu ya dengan cara menjaga pola makan, seperti halnya mengkonsumsi buah, sayuran, dan juga diselingi dengan vitamin. Nah, itu sangat penting. Dan yang kedua itu selalu membersihkan tangan atau mencuci tangan, karena itu juga bagian dari kebersihan tubuh kita. Dan yang ketiga yaitu menggunakan masker di saat bepergian, itu sangat penting juga. Dan yang keempat yaitu dengan cara jaga jarak dari keramaian atau jaga jarak antar sesama. Itu harus tetap dilakukan sampai sekarang, karena mengingat atau melihat adanya virus corona sampai sekarang masih belum ada dan masih belum mengurangi adanya terjangkitnya virus corona. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan kepada kalian. Semoga kalian yang mendengarkan bisa untuk melakukan apa yang aku lakukan meskipun hanya di rumah aja. Tetap jaga kesehatan kalian.